Apa kabarnya pagi hari ini? Ya, kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kakak sungguh senang sekali bisa bersama-sama dengan adik-adik semuanya bertemu dalam IMPA Online Minggu 12 Juli 2020. Sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, kakak mau tanya dulu nih, apakah adik-adik semuanya sudah mandi? Sudah berpakaian rapi? Sudah sarapan pagi? Ya, kakak berharap adik-adik semuanya dalam keadaan siap untuk memulai ibadah pagi hari ini. Adik-adik, untuk memulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita semuanya berdiri, kita bersama-sama menyanyikan lagu Mazper KPA, Gereja yang Melayani. Ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan, jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, kita sungguh bersyukur Tuhan Yesus amat mengasihi kita. Kita mau mengucap syukur, kita mau menyembah Dia dalam doa pembukaan yang akan dibawakan oleh teman Mukia. Adik-adik, mari kita mengambil sikap berdoa. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, Tuhan Yesus sangat senang ketika kita bersama-sama memuji namanya dengan hati yang gembira dan penuh sukacita. Untuk mengawali ibadah kita di pagi hari ini, mari kita bersama-sama bernyanyi dari lagu Senyum dan Bermuka Gembira, dilanjutkan dengan lagu Hati yang Gembira Adalah Obat. Masih dalam keadaan berdiri, bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia,
hati yang gembira adalah obat. Adik-adik kita boleh bertepuk tangan. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi, hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi, hati yang gembira, Tuhan senang. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Adik-adik boleh duduk kembali. Adik-adik yang terkasih, kembali kita memuji nama Tuhan melalui pembacaan Mazmur pada pagi hari ini. Kakak undang adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri dalam pembacaan Mazmur yang terambil dari Mazmur 119 ayat yang ke-105. Kakak ulangi, bagi adik-adik yang bisa membaca, silakan dibuka Alkitabnya dari Mazmur pasal yang ke-119 ayat 105. Pembacaan Mazmur pada pagi hari ini akan dibawakan oleh temanmu, Ben. Teman, mari kita membaca Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Adik-adik, kita akan mendengarkan pemberitaan firman pada hari ini yang akan disampaikan oleh Kak Ica dengan judul pembelajaran Aku Saksi Kristus. Kita mengangkat lagu pujian dari Kidung Ceria 140, Firman-Mu pelita. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Senang bertemu dengan adik-adik kembali dalam ibadah online kita di pagi hari ini. Nah, kalau tadi kita telah bernyanyi untuk memuji nama Tuhan, sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita baca Alkitab, kita ambil waktu, kita akan berdoa dulu. Mari adik-adik, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah Engkau berikan kepada kami di pagi hari ini. Kami akan membaca firman-Mu, berkatilah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya firman Tuhan yang kami baca hari ini bisa kami mengerti. Dan kami mohon Tuhan Yesus mengurapi kami semuanya. Berkati juga kakak Layan yang menyampaikannya kepada kami pagi hari ini, supaya firman Tuhan disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kakak mengundang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan. Kita persiapkan bacaan kita dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 3. 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 3. Adik-adik yang di rumah bisa minta tolong papa dan mama untuk membimbing adik-adik membaca firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 3. Kak Ica akan membacakannya buat kita semua ya. 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 3. Salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan pada kita pagi hari ini. Adik-adik, silakan duduk kembali. Selamat pagi adik-adik. Kakak senang sekali karena adik-adik semua yang sedang berada di rumah masih tetap semangat dan tetap setia untuk beribadah, memuji Tuhan melalui ibadah online kita seperti pada pagi hari ini. Adik-adik yang di rumah, sebelum kita nanti masuk kepada cerita firman Tuhan hari ini, terlebih dahulu kakak mau bertanya kepada adik-adik, siapa di antara adik-adik yang suka marah-marah, yang suka bersungut-sungut ketika papa atau mama minta tolong kepada adik-adik untuk merapikan mainannya setelah habis bermain. Kakak ada gambar seperti gambar ini. Nah, ini ada gambar seorang anak. Seperti adik-adik juga ya, di rumah kan suka bermain. Tetapi ketika papanya menyuruh merapikan mainan atau mama yang suruh, adik-adik marah. Nah, ini ada gambar 2 orang anak. Dia merapikan kembali setelah selesai bermain. Nah, seharusnya kita tiru seperti 2 anak ini ya. Nah, ayo, siapa yang meniru seperti 2 anak itu? Nah, adik-adik yang di rumah, sekarang kakak akan bercerita firman Tuhan buat kita semua hari ini. Firman Tuhan yang kita baca tadi dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 3 dengan judul Aku Saksi Kristus. Adik-adik, dari bacaan kita tadi, kita mau belajar tentang Rasul Paulus. Rasul Paulus, dia dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk melakukan satu tugas yang berat. Tetapi Rasul Paulus tidak pernah marah-marah. Bahkan Rasul Paulus dengan senang hati melakukan semua tugas dan tanggung jawab pelayanan yang diberikan kepadanya. Rasul Paulus di sini bertugas untuk mengingatkan orang-orang yang suka berbuat jahat. Rasul Paulus juga bertugas untuk menyampaikan kabar sukacita tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada semua orang. Nah, adik-adik, kita akan belajar firman Tuhan
yang diajarkan oleh Rasul Paulus hari ini kepada kita semuanya. Nah, ketika Rasul Paulus sedang berada di sebuah kota di Efesus, datanglah utusan jemaat dari kota Korintus dengan membawa sebuah surat yang isinya tentang masalah-masalah dan pergumulan persekutuan jemaat Korintus, bahwa jemaat di Korintus semua masih hidup dengan kehidupan duniawi. Adik-adik, kita akan melihat ini ada gambar kota Korintus. Kota Korintus ini adalah kota yang sangat ramai, padat penduduknya. Kota Korintus ini mempunyai 2 pelabuhan, sehingga banyak orang dari segala penjuru datang ke kota Korintus untuk melakukan perdagangan. Di sana banyak dijual barang-barang mewah, barang-barang antik, seperti karya seni yang indah-indah. Jadi karena kota Korintus ini adalah kota yang ramai, banyak sekali orang datang untuk berdagang, dan kota Korintus menjadi kota yang maju, berkembang. Orang-orang yang berada di sana juga beragam-ragam, bermacam-macam. Ada pengusaha, ada orang-orang kaya. Dan itu semuanya mempengaruhi kehidupan jemaat yang berada di kota Korintus. Karena kota Korintus ini kota yang besar, maka di kota ini juga banyak timbul kejahatan. Jadi adik-adik yang terkasih, karena banyaknya kejahatan yang timbul di kota Korintus ini, dan juga adanya pengajar-pengajar palsu yang membuat jemaat di kota Korintus menjadi terpecah-pecah dan tidak bersatu lagi seperti dahulu. Nah, disinilah Rasul Paulus hadir. Rasul Paulus hadir untuk menolong jemaat di Korintus. Dan Rasul Paulus menulis surat yang berisi suatu panduan ajaran yang benar kepada orang-orang Kristen yang berada di jemaat Korintus, supaya mereka kembali bersatu dan tidak terpecah-pecah. Dan Rasul Paulus juga mengingatkan mereka supaya jemaat di Korintus memelihara dan menjaga imannya agar selalu percaya, setia, dan tetap taat kepada ajaran Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang terkasih, kalau tadi Rasul Paulus sudah melakukan semua tugas-tugasnya dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa syukur, dan Rasul Paulus sudah menjadi saksi Kristus. Bagaimana dengan kita, dengan kakak, dengan adik-adik? Apakah kita bisa meniru Rasul Paulus untuk menjadi saksi Kristus? Tentu saja bisa. Karena kita semua sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Tentunya kita mempunyai tugas yang sama untuk menjadi saksi Kristus. Bagaimana caranya ya Kak untuk kita bisa menjadi saksi Kristus? Tentunya kita dengan berdoa, kita minta kekuatan dari Tuhan supaya kita dimampukan
menjadi saksi Kristus. Untuk menjadi saksi Kristus itu contohnya seperti apa ya Kak? Nah, dengan kita rajin beribadah, kita sudah menjadi saksi Kristus. Adik-adik, meskipun kita saat ini belum bisa beribadah di dalam gereja karena COVID-19 masih belum berakhir, tapi kita harus percaya dengan beribadah di rumah secara online, Tuhan Yesus tetap hadir memberkati ibadah kita. Juga melalui sikap hidup yang benar, berdoa sebelum makan. Sebelum kita menikmati makanan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita mohon Tuhan memberkati makanan kita sehingga kita memperoleh kekuatan dan kesehatan melalui makanan. Ini juga menjadi contoh saksi Kristus yang benar. Apalagi ya Kak? Berdoa sebelum tidur dan sesudah bangun tidur. Dengan berdoa kita menjadi tenang dan nyaman ketika kita tidur di malam hari. Dan kita juga bisa berdoa buat orang tua kita, buat semua keluarga kita, bahkan buat bangsa dan negara kita, supaya bangsa dan negara kita bisa mengatasi COVID-19 ini dan kita semua bisa kembali hidup normal seperti sedia kala. Apalagi ya yang dapat adik lakukan di rumah untuk menjadi saksi Kristus? Merapikan kembali mainannya setelah habis bermain. Itu juga sudah menjadi contoh saksi Kristus yang baik. Apalagi ya Kak? Membuang sampah pada tempatnya. Dimanapun kita berada, kita harus terus menerapkan sikap hidup yang benar, mencintai lingkungan hidup. Dengan membuang sampah pada tempatnya, lingkungan kita pun menjadi bersih dan kita pun menjadi hidup sehat. Apalagi yang bisa adik lakukan untuk membantu orang tua di rumah? Seperti menyapu halaman, menyirami bunga atau tanaman. Tanaman di sekitar rumah kita menjadi segar dan pekarangan rumah kita pun menjadi indah. Nah, jadi adik-adik, banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menjadi saksi Kristus. Yang paling penting adalah kita selalu berdoa, kita selalu minta kekuatan dari Tuhan supaya kita dimampukan untuk melakukan tugas-tugas kita dengan sukacita, dengan penuh rasa syukur. Sehingga melalui kehidupan kita setiap hari, nama Tuhan selalu ditinggikan dan dimuliakan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi mengingatkan bahwa sebagai manusia yang sudah ditebus oleh karya keselamatan Tuhan Yesus, kita mau mengucap syukur, menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Lewat pikiran, perkataan, dan tingkah laku kita sehari-hari. Adik-adik, mari kita responi firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi dengan mengangkat lagu pujian dari Kidung Ceria 265, Yesus berpesan. Kita nyanyikan 3 ayat ya. Yesus berpesan dalam malam gelap,
berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Ayat 3. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Nah, adik-adik yang di rumah, sekarang kita akan berdoa. Kita akan menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita satukan hati kita. Kita melipat tangan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa dan menaikkan syafaat kami kepada Tuhan. Terlebih dahulu, Tuhan ampuni segala dosa-dosa kami, supaya kami layak untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang sudah mengajarkan kami supaya kami hidup menjadi saksi Kristus. Berkatilah kami dengan firman-Mu sehingga kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari melalui tutur kata dan perbuatan kami, senantiasa melakukan ajaran yang benar yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat orang tua kami, papa dan mama kami, serta semua anggota keluarga kami. Berkatilah orang tua kami supaya selalu sehat dan kuat. Berkatilah semua keluarga kami supaya sehat dan sejahtera. Berikanlah kepada orang tua kami kesabaran di dalam membimbing kami anak-anaknya, sehingga kami bertumbuh menjadi anak yang patuh kepada orang tua, yang setia dan taat beribadah memuji Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat gereja-gereja-Mu di muka bumi ini. Kami berdoa buat gereja kami, GPIB Immanuel Pekanbaru. Berkatilah Tuhan, para pendeta kami, majelis, dan semua jemaat yang ada di dalam gereja kami. Berkatilah tugas pelayanan yang mereka lakukan, supaya kami semua boleh memuji dan memuliakan Tuhan di dalam gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan Yesus, tolonglah bangsa kami, berkatilah pemimpin-pemimpin kami, mulai dari pusat sampai ke daerah. Berikanlah bangsa dan negara kami Tuhan kekuatan untuk mengatasi supaya COVID-19 ini segera berakhir dari bangsa dan negara kami. Pulihkanlah bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat semua para medis yang bekerja untuk menolong orang-orang yang sakit di rumah sakit. Berikanlah mereka juga kekuatan serta kesehatan sehingga mereka semua bisa melakukan tugas mereka dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami, dengan kerendahan hati kami meminta, dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat hidup kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih, kini tiba waktunya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita. Kita rindu memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Adik-adik, persembahanmu itu nanti dapat diantar langsung ke gereja oleh papa maupun mama, atau dikirim ke nomor rekening gereja. Sudah siap dengan uang persembahannya adik-adik? Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik semuanya. Mari adik-adik kita mengumpulkan persembahan dengan mengangkat lagu pujian dari Kidung Ceria 365, Kuberi Persembahan, ayat 1 dan ayat 2.
Sambil puji Yesus, Juru Selamatku, dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Adik-adik, kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan tadi, yang akan dipimpin oleh temanmu Lestari. Mari kita mengambil sikap berdoa. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan berkati hati persembahan kami. Amin. Amin. Adik-adik yang kakak sayangi, yuk kita tepuk anak Tuhan. 1, 2, 3. Tepuk anak Tuhan. Anak Tuhan mendengarkan, merenungkan, melakukan, membagikan firman. Adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama bersukacita memuji nama Tuhan. Kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita juga sudah memberikan persembahan yang terbaik bagi nama Tuhan. Saatnya kita semua, khususnya adik-adik di sini, diutus untuk menjadi saksi Kristus dimanapun adik-adik berada. Adik-adik mau? Ya, Tuhan Yesus pasti senang. Adik-adik kita mau berjuang untuk menjadi saksi Kristus dari pikiran, dari perkataan, dan dari tingkah laku kita sehari-hari. Kakak undang adik-adik semua untuk berdiri, bersama-sama kita bernyanyi dari lagu Berani Tampil Beda. Adik-adik ikuti gerakan kakak ya. Saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Kita ulang sekali lagi. Saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Adik-adik boleh duduk kembali. Baiklah adik-adik semua, ibadah kita telah selesai. Kita akan tutup ibadah kita. Kita berdoa, meresatukan hati, tundukkan kepala, kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Berkatilah kami semuanya Tuhan, supaya kami dapat bersaksi tentang kasih dan kebaikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hai adik-adik yang Kak sayangi. Bagaimana? Apakah adik-adik boleh merasakan sukacita ketika kita beribadah tadi? Ya, Kakak sungguh berharap adik-adik semua boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera ketika kita beribadah tadi. Ibadah kita sudah selesai. Dan saat ini Kakak ingin mengingatkan beberapa hal kepada adik-adik semuanya. Yang pertama, seperti tema kita pada hari ini, yaitu Aku menjadi saksi Kristus. Adik-adik, mari kita bersama-sama berjuang untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Dan yang kedua, jangan lupa untuk setia berdoa dan membaca Alkitab ditemani mama maupun papa. Adik-adik, yang ketiga, patuhi nasihat papa dan mama di rumah, kasihi saudara-saudaramu dan teman-temanmu, dan jangan lupa untuk merapikan mainan sendiri, merapikan tempat tidur sendiri, menolong hal-hal sederhana di rumah. Dan yang terakhir adik-adik, jangan lupa untuk menjaga kesehatan dirimu. Makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, kalau keluar jangan lupa memakai masker, dan terlebih lagi jangan kemana-mana dulu ya. Diusahakan kita tetap di rumah saja. Hindari keramaian. Oke adik-adik terkasih, demikianlah IMPA online kita pada hari ini sudah berakhir. Sampai bertemu kembali di IMPA online yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah!